Halo sahabat-sahabat semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat baik-baik saja tentunya. Dan kembali lagi di channel kita, channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi TOEFL kita. Dan kita sudah masuk ke TOEFL Skill 46 dengan materi pembahasan Use Adjective After Linking Verb, yaitu menggunakan adjektif setelah linking verb. Di video TOEFL skill yang sebelumnya, di skill 45 sudah dijelaskan tentang fungsi adjektif dan adverb, di mana adjektif itu berfungsi sebagai penjelas dari noun atau pronoun, sedangkan adverb berfungsi sebagai penjelas dari verb, kemudian dari adjektif dan dari adverb yang lain. Dan di video kali ini fokus kita adalah menggunakan adjektif setelah linking verb. Generally, an adverb rather than an adjective will come directly after a verb because the adverb is describing the verb. Pada umumnya, adverb itu mengikuti a verb secara langsung, ya. Jadi biasanya di dalam bahasa Inggris itu setelah a verb, setelah kata kerja, setelah verb biasanya diikuti oleh adverb. Kenapa? Karena adverbnya menjadi penjelas daripada verbnya, atau adverbnya describe a verbnya. Jadi kata keterangannya menjelaskan kata kerjanya. Contoh, example, she spoke nicely. Dia berbicara dengan nyaman. Jadi ini spoke yang berwarna merah ini adalah a verb, kemudian diikuti oleh nicely yang secara kamus atau secara kelas kata berupa adverb. Ya, jadi biasanya umumnya kalimat bahasa Inggris itu seperti ini. Jadi a verb diikuti oleh adverb. Jadi nicely ini menjadi penjelas dari kata spoke. Dengan nyaman menjelaskan spoke, berbicara. However, you must be careful if the verb is a linking verb. Cuman teman-teman perlu hati-hati kalau verbnya berupa linking verb, karena verb itu kan ada dua. Taruhlah kita sebut ada dua. Yang pertama ada regular verb, a verb biasa. Ada yang berupa linking verb. A linking verb is followed by an adjective rather than adverb. Jadi kalau bentuk verbnya berupa linking verb, maka kata setelahnya bukan berupa adverb, melainkan berupa adjective. Dan karena itu adjective, maka tidak lagi menjelaskan linking verbnya, melainkan menjelaskan subjeknya. Contoh, she looks nice. Dia kelihatan baik. She looks nice. Dia kelihatan baik. Jadi looks ini berupa verb, cuman verbnya bukan regular verb, bukan verb biasa, melainkan linking verb. Karena ini linking verb, maka kata yang mengikuti setelahnya berupa adjective, bukan adverb seperti yang di atas ini. Ya, jadi ini adjective nice. Dia kelihatan baik. Jadi baik di sini karena ini adjective, dia tidak lagi menjelaskan looks yang verbnya, melainkan menjelaskan subjeknya she. Jadi baik ini menjelaskan dia perempuan. Kenapa? Karena memang adjective fungsinya menjelaskan a pronoun dan a noun. Selanjutnya, you should be sure to use an adjective rather than an adverb after linking verb. Jadi teman-teman itu perlu memastikan untuk menggunakan adjektif daripada adverb setelah linking verb. Jadi sekali lagi, kalau ada a verb berupa linking verb, maka kata setelahnya bukan adverb, melainkan adjective. Be careful, however, because the adjective that goes with the linking verb does not always directly follow the linking verb. Cuman perlu hati-hati, tidak semua kata yang setelah linking verb itu harus selalu adjektif. Ada kalanya berupa adverb juga, cuman adverbnya nanti menjelaskan adjektif yang di belakangnya. Contoh, he seems
unusually nice. Jadi di sini ada subjek he, kemudian ada verb seems. Kebetulan seems ini berupa linking verb. Nah, setelah linking verb ternyata bukan adjektif. Padahal di atas tadi katanya setelah linking verb harus berupa adjektif. Ada kalanya setelah linking verb itu ada adverb, cuman harus diikuti oleh adjektif. Seperti he seems unusually nice, dia kelihatan sangat baik. Jadi unusually di sini yang menjadi adverb menjelaskan adjektif nice. Ini boleh ya. Seperti ini boleh asal jadi ada adverb setelah linking verb itu boleh asal adverbnya diikuti oleh adjektif seperti ini. Kalau tidak diikuti oleh adjektif maka tidak dibenarkan meletakkan adverb setelah linking verb. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel kesimpulan seperti ini. Ini adjective and adverb after verb. Rumus yang pertama kalau ada adjective dan adverb, rumus yang pertama subjek kemudian regular verb, verb biasa. Maka karena ini verbnya verb biasa, maka setelahnya berupa adverb. A regular verb is followed by an adverb. Jadi kalau verb biasa itu diikuti oleh adverb. The adverb describes the verb. Adverbnya menjelaskan verbnya. Jadi yang di sini ini menjadi penjelas dari verb yang di sini. Kemudian pola yang kedua, subject, linking verb, adjective. Jadi bedanya kalau regular verb diikuti oleh adverb, kalau linking verb diikuti oleh adjective. Ini, a linking verb is followed by an adjective. The adjective describes the subject. Jadi adjektifnya menjelaskan subjeknya. Cuman ada model yang ketiga seperti contoh yang ketiga tadi. Jadi ada subjek, ada linking verb, ada adverb yang diikuti oleh adjektif. Jadi adverb itu boleh ada setelah linking verb dengan syarat diikuti oleh adjektif di belakang. Jadi it is possible that a linking verb is followed by an adverb. Ya, jadi mungkin linking verb itu diikuti oleh adverb, an adjective dan adjective. The adverb describes the adjective and the adjective describe the subject. Dan adjektifnya menjelaskan subjeknya. Gitu. Jadi model seperti ini juga boleh. Cuman kalau modelnya subject verb complement berupa adverb atau adjective, ya modelnya teman-teman bisa mengikuti yang model 1 atau model 2. Model 3 ini possible, mungkin. Sekarang kita lihat daftar dari linking verb. Linking verb yang biasa itu ada appear, nampaknya, be, to be, become, feel, look, prove, seems, smell, dan taste. Become menjadi feel, merasa, look, kelihatannya, prove, ternyata, seem, kelihatannya, smell, berbau, taste, terasa. Selanjutnya kita latihan mengerjakan soal dari materi yang tadi. Kita punya 5 soal ya, seperti biasa. Kita cek apakah kalimatnya benar atau salah. Yang nomor 1, the history course that I took last semester proved more difficulty than I had expected. Kelas atau mata kuliah sejarah that I took yang aku ambil last semester, semester yang lalu, proved ternyata more difficulty than I had expected, lebih sulit dari yang ku bayangkan. Di sini ada verb proved yang kebetulan bentuknya adalah linking verb. Ingat, kalau ada linking verb maka harus diikuti oleh adjective. Sementara di sini ada kata difficulty yang kelas katanya adalah noun, kata benda. Maka difficulty ini jelas salah. Harusnya dirubah menjadi difficult. Y-nya kita warnai merah karena Y-nya ini yang membuat salah. Difficulty kelas katanya noun, sementara yang kita butuhkan adalah yang kata sifat. Kenapa? Karena ada linking verb, maka menjadi difficult. Jadi nomor 1 kita tandai I, incorrect berarti. Incorrect. Nomor 1 ini kita tandain incorrect. Sekarang kita yang nomor 2. The neighbor appeared calm in spite of the fact that his house was on fire. Tetangga itu kelihatannya santai
atau calm, nggak panik, in spite of the fact, walaupun kenyataannya his house was on fire, rumahnya terbakar. Di sini ada kata appeared yang juga berupa verb, linking verb, kemudian diikuti oleh calm yang kelas katanya adjective. Berarti sudah benar, linking verb diikuti oleh adjective. Jadi yang nomor 2 ini sudah karena benar kita kasih tanda C. C itu berarti correct ya. Nomor 2 correct. Kemudian yang ketiga, Marla jumped up quick when she heard the gunshot. Marla melompat cepat ketika dia mendengar gunshot, tembakan. Di sini ada jump yang berupa verb, yang kebetulan ini bukan linking verb tapi regular verb, verb biasa. Ingat, kalau ada regular verb maka kata yang mengikuti setelahnya harus berupa adverb, bukan adjective. Sementara quick ini adalah adjective, maka ini salah. Supaya benar kita rubah menjadi quickly ya. Tambahkan ly. Kita tambahkan ly untuk supaya benar kita warnai hijau biar beda ya. Jadi supaya benar kita tambahin ly atau ly. Berarti nomor 3 ini incorrect karena tadi adjective kelas katanya. Yang keempat, even though we were not really hungry, the food smelled delicious. Walaupun kita tidak benar-benar lapar, the food smelled delicious. Makanan itu berbau enak. Ada kata smell, a verb yang kebetulan ini bentuknya linking verb dan diikuti oleh adjective delicious. Jadi ini sudah benar, berarti nomor 4 kalimatnya correct. Nomor 5, after she drank the lemonade, the cake tasted too sweetly to her. Di sini ada kata taste yang berupa verb verb linking verb. Ingat, kalau ada linking verb maka harus diikuti oleh adjective bukan adverb. Berarti sweetly ini salah ya, harusnya menjadi sweet ya. Setelah dia meminum lemon, kue itu terasa sangat atau begitu manis untuknya. Jadi nomor 5 incorrect. Itu saja barangkali untuk latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.